Selamat sore Mbak. Selamat sore dengan Mbak Laras ya. Iya, baik. Mbak Laras gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah saya senang mendengarnya. Belakangan ini lagi ada kesibukan apa Mbak? Belakangan ini kuliah sih Mbak, masih kuliah. Kuliah aja, nggak ada kegiatan lain gitu. Nggak ada sih karena nggak aktif juga di apa kayak non akademiknya juga nggak, paling cuma kayak lagi waktu lomba voli aja. Kalau UTS-nya gimana Mbak, lancar? Sejauh ini sih alhamdulillah lancar, cuman masih ada banyak yang belum juga UTS-nya karena nyesuaiin jadwal dosennya juga dan butuh waktu yang nggak cuma sekali pertemuan aja sih. Berarti masih masuk ke minggu-minggu UTS ya? Iya, masih masuk. Baik. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya Mbak Laras sudah bersedia datang ke sini untuk melakukan sesi konsultasi ini. Baik, Mbak Laras, selain kesibukan kuliah dan non akademik, apakah Mbak Laras ada kegiatan lain di luar mungkin? Kegiatan di luar kayaknya nggak ada sih Mbak, paling cuman apa ya, nggak ada sih. Nggak ada. Berarti istilahnya kupu-kupu ya Mbak? Iya, kuliah pulang karena kuliah pulang aja udah capek, waktunya juga udah kepotong, jadi buat istirahat aja di rumah. Biasanya kalau beres kuliah di ngekos apa pulang ke rumah? Pulang ke rumah karena apa ya, deket sih dari rumah ke kampus, kayak cuma 15 menitan. Beres kuliah biasanya ngapain aja Mbak kegiatannya? Kegiatannya paling kalau pulangnya sore ya istirahat, tapi kalau masih ada waktu ya bersih-bersih rumah. Mbak Laras kesini mungkin ada sesuatu yang ingin diceritakan, tapi sebelum kita memulai pembahasan seperti itu Mbak Laras, saya di sini ingin menjelaskan bahwa saya sebagai konselor ini tidak bisa memberikan saran, tapi hanya bisa mengarahkan ke arah mana nantinya Mbak Laras mungkin bisa menemukan jalan keluar, dan harapannya juga nanti atas permasalahan yang Mbak Laras sampaikan nantinya Mbak Laras ini bisa menemukan jalan keluar bersama-sama. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, saya ingin membuat kesepakatan waktu terlebih dahulu untuk sesi kegiatan konseling pada hari ini. Nah, apabila sesi konseling dilakukan selama 45 menit, bagaimana Mbak? Ya apa-apa. Semoga nanti kita bisa menemukan jalan keluar bersama-sama. Amin. Baik, selanjutnya posisi Mbak Rara sudah nyaman? Udah. Nyamankan posisi ya? Iya. Ya, nanti ceritanya juga lebih enak. Baik, kalau boleh diceritakan Mbak Laras apa hal yang mengganggu pikiran Mbak Laras belakangan ini? Oke, ya banyak sih Mbak. Apa yang saya pikirin itu ya, satu, saya masih ibaratnya saya masih terjebak di masa lalu saya, dalam artian saya kan gak ada di orang tua, gak ada semua, dengan jangka waktu yang selisih cuma 1 tahun, dan di saat itu umur saya SMA, awal SMA, dan kebetulan juga saya SMA itu mondok, dan untuk pertama kalinya juga saya itu merantau jauh dari orang tua. Ya walaupun masih pondoknya masih satu Jawa Tengah, tapi ya tetap jauh dari orang tua, dan salah satunya itu, dan juga mikir kuliah juga yang tambah kesini tambah naik semester, dan pastinya akan menghadapi lagi rintangan lebih susah. Salah satu penyebab kuliah saya juga entah itu banyak pikiran, itu ya karena saya masih memikirkan di masa lalu saya itu. Ya kayak ibaratnya tuh gimana ya Mbak, saya tuh orang tua itu udah nggak ada dari ibu
Bapak nggak ada dari tahun 2019, udah kerja kayak udah lama dari sekarang, dan setahun selanjutnya ibu saya nggak ada, dan itu juga pasti berat buat saya, dan saya itu cuma punya kakak satu cowok. Mas saya itu sekarang juga masih skripsi ya, jadi saya cuma punya tinggal sama mas saya aja di rumah berdua, dan dengan waktu yang 5 sampai 4 tahun ini yang dikatakan cukup udah lama, tapi saya itu kan masih kadang tidak bisa menerima kenyataan bahwa udah nggak ada dua-duanya itu, karena mungkin pembiasaan juga, dan apa namanya, waktu yang ibaratnya itu aduh, kayak kayak dulu tuh saya itu keluarganya itu keluarga yang harmonis, karena dua-duanya deket ya Mbak, karena saya juga dulu punya teman nggak sedekat itu sama orang tuanya, karena saya keluarganya seharmonis itu. Terus tiba-tiba dikasih cobaan dengan di apa namanya, papa saya yang nggak ada di luar, posisi saya lagi di pondok, dan itu pun saya nggak tahu kalau misalnya papa udah masuk ke rumah sakit udah ke ICU, saya ketemu dan keadaan tidak sadar. Jadi itu akhirnya saya dikasih kesempatan cuma seminggu untuk menemani walaupun keadaan tidak sadar. Dan ternyata di awal saya merantau jauh dari bapak ibu yang mungkin lebih bermanfaat buat saya, tapi ternyata saya dikasih cobaan yang bagi saya itu berat banget. Dan di umur segitu dimana saya tuh udah mau karena waktu itu mau 17 tahun, ketika dimana saat saya udah bisa mikir, saya dikasih dengan cobaan yang seperti beratnya. Tapi saya tetap jalani hidup saya, karena saya masih punya ibu saya, masih punya mama saya sebagai penguat. Saya masih punya kakak saya yang apa, sebenarnya saya membayangkan itu saya mempunyai mereka itu akan lebih hangat lagi, akan lebih dirapor kembali. Ternyata mungkin karena suatu kondisi yang membuat jadi perbedaan sikap itu pun terjadi, kayak jadi bukannya lebih hangat tapi lebih rendah, jadi kayak lebih jauh dan mempunyai kesibukan masing-masing. Sedangkan saya posisinya masih mondok, saya masih kuliah, masih di pesantren. Saya jarang bertemu, tapi sekalinya bertemu kalau misalnya lagi pulang, keadaan rumah yang dulunya begitu hangat tiba-tiba menjadi dingin, kayak tidak ada yang peduli dan sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Ya, kayak saya mikir kayaknya saya lebih betah di pesantren daripada harus pulang, karena di pesantren saya masih ada teman-teman, ada yang bisa setidaknya apa ya, kayak melimurkan hal yang apa buat saya sedih, saya jadi bisa teralihkan dengan teman-teman yang buat saya setidaknya melupakan hal tersebut. Ternyata mungkin yang di atas tidak mungkin yang di atas tidak ingin saya mempunyai sifat seperti itu. Jadi setahun kemudian mama saya diambil juga, dengan posisi saya juga masih di pondok. Saya dikabarin dengan keadaan di kubur. Saya juga melihat sebelum mama saya dikubur, itu membuat tambah luka di hati saya. Luka yang sebelumnya belum sembuh udah ibaratnya udah dirobek kembali.
dan sekarang saya cuma punya mas saya, dan saya juga ada mas saya juga itu ada, cuma saya tinggal sama mas saya itu ya, cuma dia yang saya punya, kayak saya tinggal bukan mas saya. Terus ya akhirnya mas saya yang malah jadi sosok pengganti kedua orang tua saya, yang udah menyemangati saya, memberikan semangat saya kembali. Tapi ya saya dengan saya masih butuh penyesuaian, dan mau nggak mau pasti pekerjaan rumah semuanya kita semua yang handle, kita semua yang ngerjain. Dan dimana saya kadang terlintas di pikiran kalau masih nyuci kadang atau lagi apa, tiba-tiba deh kepikiran dulu yang nyuci mama, dulu yang ini papa, kayak masih seperti itu sih. Kayak kadang juga melihat pasti dalam diri sendiri pasti kayak ada iri juga, ada teman-teman kayak orang tuanya masih pada lengkap, masih bisa kumpul sama keluarganya, sedangkan saya cuma bisa melihat mereka kumpul sama keluarganya. Saya cuma melihat saya, mungkin memang udah ditakdirkan buat dewasa yang di, dipaksa untuk lebih dewasa kembali dan tidak ketergantungan terus menerus gitu. Jadi mungkin kayak itu sih mbak yang membuat saya tuh kayak merasa saya berusaha ikhlas, tapi kadang saya tuh kayak masih stuck di masa lalu, dan kayak kadang nggak belum bisa menerima. Kadang saya kayak mikir ke diri saya kayak kok bisa ya dia dua-duanya secepat itu, kok sekarang aku sendiri ya, kok aku sekarang tidak ada orang tua ya. Kalau masih ada orang tua mungkin aku bakal gini gitu. Itu sih juga kayak kuliah jadi juga saya sempat juga pengen kuliah karena saya satu juga kayak biaya dari mana gitu, kayak jangan nggak usah mikir yang terlalu tinggi saya gitu, tapi saya terus disupport sama saya, nanti pasti ada rezekinya ada. Jadi kalau saya selagi saya berusaha buat menerima, cuma satu sisi saya juga kayak belum bisa menerima juga gitu. Saya juga dari kadang saya lagi punya masalah dari kuliah, kalau saya itu apa susah pasti saya bilang pasti kalau ada orang tua saya belum bantu lah atau apa gitu sih. Semua saya terus cita-cita ya ikut sedih mendengarnya atas apa nggak salah alami belakangan ini. Jadi dari apa yang Mbak Laras ceritakan tadi, Mbak Laras ini kehilangan sosok orang tua sejak SMA. Ya, dari sama Mbak Laras ini pertama ayah ya, ayah meninggal di kelas 1 SMA. Lalu setahun kemudian ibu ya menyusul. Itu pasti berat sekali untuk Mbak Laras, sampai bisa makan ini tuh sudah cukup luar biasa Mbak Laras. Kalau misalnya dari tahu Mbak Laras, tadi Mbak Laras sudah cerita kalau misalnya Mbak Laras ini kesulitan sudah berusaha untuk ikhlas, namun ada satu momen di mana Mbak Laras ini merasa belum sepenuhnya ikhlas. Bisa dijelaskan pada momen yang seperti apa Mbak Laras ini merasa belum ikhlas dan dia untuk Mbak Laras. Ya mungkin kalau bilang ikhlasnya itu ya kadang waktu saya lagi sendiri, saya lagi tidak mau aktivitas apapun, mungkin kadang saya terlintas kayak kepikiran kayak kok bisa ya aku bisa bertahan sampai sekarang ini dengan kedua orang tua gitu. Terus pada waktu mungkin lagi habis mimpi, nah kayak gitu kadang itu saya langsung kayak kepikiran gitu, kalau misalnya habis mimpi orang tua itu nanti pasti kayak
kalau saya masih berikhlas, cuma berikhlas, kadang kayak mikir kalau misalnya saya berikhlas, kasihan orang tua saya yang bisa. Uh, jadi ini merasa sedih, merasa belum ikhlas, merasa masih belum bisa menerima atas apa yang Mbak Laras alami selama ini ya, seperti itu ya. Tahu, kalau boleh tahu eh, apa saja eh, yang seperti hal apa yang sudah Mbak Laras coba lakukan untuk mencoba ikhlas, mencoba buat bisa menjalani hari-hari Mbak Laras sekarang juga oleh kedua orang tua. Ya, kalau saya yang bisa lakuin sih untungnya dan bersyukurnya saya tinggal di daerah sini itu karena saya udah punya teman itu banyak banget dari saya kecil, jadi pasti udah tahu situasi kondisi saya dan mereka pun hanya menjadi salah satu kebahagiaan saya untuk melupakan masa lalu, dan arti melupakan bukan yang sepenuhnya melupakan kedua orang tua saya tidak, tapi melupakan sesuatu yang buat saya itu sedih. Dan saya bersyukur punya teman-teman saya yang selalu mensupport, ngedukung saya, dan nggak cuma teman saya juga, tetangga saya juga sudah beberapa kali juga sudah menganggap saya seperti anaknya sendiri. Saya sudah kadang merasa kayak saya punya pengganti, cuman namanya orang tua nggak ada yang bisa bergantikan, setidaknya ada yang begitu kayak pembimbing saya atau sosok itu, ya ibu mereka itu, orang tua mereka adalah kayak udah orang tua saya sendiri. Dari kecil saya tinggal di sini bareng-bareng sama teman-teman saya, jadi teman-teman saya ini adalah salah satu sumber kebahagiaan saya. Berarti ini merasa untuk menghindari hal sedih yang Mbak Laras rasakan ini, Mbak Laras bertemu dengan teman-teman Mbak Laras yang bisa membuat suasana hati Mbak Laras menjadi lebih baik lagi, lebih nyaman, lebih bahagia, seperti itu ya Mbak. Lalu Mbak Laras juga merasa bersyukur bisa ditempatkan di lingkungan yang positif, yang bisa mengerti perasaan Mbak Laras, dan Mbak Laras juga ternyata bisa menemukan sosok pengganti dari kedua orang tua, namun bukan pengganti sepenuhnya tapi menggantikan perannya, mungkin seperti itu yang Mbak. Dan dari apa yang Mbak Rara sampaikan tadi, saya menangkap bahwa ini merasa sedih, merasa kehilangan arah, mungkin seperti itu yang Mbak. Mbak Rara sebenarnya mau harus seperti apa. Seperti Mbak Rara juga tadi menyampaikan kalau saya sempat berniat untuk berhenti kuliah karena bingung biaya selanjutnya dari mana, lalu saya untuk hidup juga harus seperti apa, seperti itu. Nah, dari permasalahan yang Mbak Rara ceritakan tadi, bisa ada kita pasti ada keinginan atau kebutuhan yang sebenarnya sangat ingin Mbak Rara capai. Nah, kira-kira keinginan seperti apa sih yang Mbak Rara inginkan dari permasalahan yang tadi Mbak Rara ceritakan? Ya, keinginannya sih pasti saat ini kayak saya ingin kayak survive, bertahan hidup, ya kayak ya dibilang pasrah juga enggak, karena saya juga ingin berusaha kayak menjalani apa yang udah digaris takdirkan di atas ya. Jadi ya harus mau nggak mau saya harus ngimprove diri saya sendiri, saya survive diri saya sendiri buat bertahan hidup sampai sekarang ya. Saya bisa melihat orang di sekitar saya itu merasa bahagia juga, dan saya bisa melihat mereka itu bahagia dengan kehidupan mereka juga. Berarti Mbak Laras ini memiliki keinginan untuk tetap bisa bertahan hidup, supaya Mbak Laras ini bisa membanggakan kedua orang tua Mbak Laras di tempatnya sama ya, seperti itu. Nah,
apakah ada keinginan lain yang Mbak Laras inginkan selain keinginan untuk tetap bertahan hidup dan survive di dunia ini seperti itu? Mungkin saya pengen kayak memperbaiki komunikasi sama kakak saya sih. Karena walaupun kita tinggal satu rumah, karena rumah ini tuh juga buat kumpul teman-teman saya juga. Ya, tapi dibalik itu sih sebenarnya saya ngobrol sama mas saya itu benar-benar jarang banget Mbak. Kayak kita ada satu momen di mana kita tuh bisa ngobrol komunikasi bareng itu cuma ketika kita lagi keluar, entah itu cari makan atau keluar kemana ya, kita satu motor itu baru saya sama kakak saya itu bisa ngobrol. Itu kayak ingin apa namanya, memperbaiki komunikasi saya sama kakak saya biar kita tuh biar saling mensupport satu sama lain. Berarti selain keinginan untuk survive, Mbak Laras juga ingin memperbaiki hubungan komunikasi antara Mbak Laras dengan Mas dengan Mbak Laras. Iya. Kalau misalnya boleh tahu Mbak, hubung komunikasi Mbak Laras sebelumnya dengan Masnya itu seperti apa ya? Ya sebenarnya baik lah, cuman kita tuh jarang yang namanya tuh kayak sharing atau saling terbuka cerita satu sama lain tentang apa yang kita alami, entah itu keadaan lagi senang atau dia lagi ada masalah, saya ada masalah, itu kita tuh nggak pernah yang menceritakan satu sama lain sharing, karena sifat kita tuh berbeda. Yang saya orangnya terbuka, sedangkan mas itu orangnya tertutup. Jadi saya kalau ada problem, ada masalah atau entah itu hal yang senang atau yang lagi sedih, ya saya cerita ke teman-teman saya ya. Saya bilang tadi teman rumah saya itu, jadi saya nggak pernah yang cerita ke mas saya ya, karena itu saya merasa kayak entah kaku atau gimana. Jadi kayak saya merasa kayak komunikasi saya sama mas saya itu sebenarnya baik, cuma itu tidak ada keterbukaan, saling sharing gitu. Berarti komunikasinya kurang baik karena tidak adanya keterbukaan antara Mbak Laras dengan Masnya, begitu pun sebaliknya. Namun apakah ada faktor lain yang mungkin Mbak Laras merasa hal tersebut itu sebagai penyebab komunikasi Mbak Laras sama Masnya itu kurang baik? Enggak ada sih Mbak, karena kita juga sebenarnya sehari-harinya juga ngobrol, cuma permasalahannya ya cuma itu aja, merasa kayak kita bisa menanggulangi masalah kita masing-masing, dan begitu pun sebaliknya gitu ya. Kayak nggak ada apa terbukaan satu sama lain. Jadi dari yang Mbak sampaikan, Mbak Laras ini memiliki keinginan untuk survive dan memperbaiki hubungan komunikasi dengan Masnya Mbak Laras. Nah, menurut Mbak Laras, komunikasi yang baik dengan Masnya Mbak Laras ini seperti apa menurut pandangan Mbak Laras? Ya, karena dia itu kakak saya kandung ya Mbak ya, jadi kayak kita itu saudara, bukan lagi yang teman atau apa begitu. Jadi menurut saya itu harusnya kita sama-sama saudara kandung tuh setidaknya bisa lah saling mengayomi, saling merangkul, untuk kayak gitu harusnya. Apalagi karena kita berdua sama-sama udah nggak punya kedua orang tua, jadi setidaknya kita berdua itu harus bisa saling merangkul satu sama lain, support satu sama lain itu. Lalu tadi kan Mbak Laras mengatakan ada keinginan untuk bertahan hidup. Nah, bertahan hidup seperti apa yang Mbak Laras inginkan di dunia ini? Dari permasalahan yang Mbak Laras sampaikan tadi, Mbak Laras kan memiliki dua keinginan ini. Nah, ada survive dan memperbaiki komunikasi ini. Nah, kalau misalnya di keinginan Mbak Laras yang survive, terus Mbak Laras survive yang seperti apa yang seharusnya yang ada di pandangannya Mbak Laras?
Kalau survive untuk bertahan hidup sih, buat saya itu salah satunya itu dengan cara saya komunikasi berbaur dengan teman-teman saya untuk apa namanya, mengalihkan kesedihan saya, dan mereka juga menjadi salah satu orang yang paling penting di hidup saya. Gak cuma satu dua orang, bahkan teman-teman saya begitu ada banyak. Dan mereka saling menunggu saya, mereka tahu situasi kondisi saya, keluarga saya seperti apa, jadi pasti mereka lah yang jadi salah satu alasan kenapa sampai saat ini saya masih bisa bertahan. Dan juga saudara-saudara saya yang mengasihi saya, support juga, itu menjadi salah satu hal yang bisa membuat saya bertahan sampai sekarang. Nah, dari dua keinginan tadi yang Mbak Rara sampaikan, Mbak Rara sudah memberi komunikasi dan survive. Keinginan mana yang saat ini sangat sangat amat ingin Mbak Rara capai dalam waktu dekat? Kira-kira keinginan mana yang paling urgent seperti itu? Ya, yang paling penting sih saya nge-survive diri saya bertahan hidup sih. Berarti Mbak Rara sudah survive sih gitu ya. Baik. Seberapa ingin sih Mbak Rara ini punya komitmen yang kuat untuk survive di lingkungan Mbak Rara? Untuk survive untuk diri saya sih mungkin dari 1 sampai 10 gitu ya, misalnya. Iya, baik. Misal saya memberikan range rating atau skala dari 1 sampai 10 nih. Ketika angka 1 ini berada di posisi Mbak Rara tidak sama sekali berkeinginan untuk mencapai keinginan tersebut, dan 10 ini berada di posisi yang Mbak Rara sangat amat ingin mencapai keinginan Mbak Rara yang tadi disebutkan. Kira-kira dari 1 sampai 10 itu Mbak Rara memposisikan keinginan Mbak Rara ini ada di skala keberapa? Kalau untuk saya sih mungkin di skala 8 ya, 8. Mbak Rara bisa deskripsikan tidak angka 8 atau skala 8 yang Mbak Rara bayangkan itu seperti apa? 8 itu karena menurut saya keinginan survive itu ada, cuman itu tadi saya masih kadang bermasalah dalam saya stuck di masa lalu. Tapi di satu sisi saya ingin sekali survive itu karena ada teman-teman saya, bapak saya. Jadi saya nggak bisa terus-terusan harus melihat ke belakang dan stuck di situ aja, itu nggak bisa. Saya harus lihat ke depan, saya masih punya masa depan, harus ada yang saya banggakan, biar orang tua saya itu bangga di sana saya udah bisa sampai di titik ini. Karena angka 8 ini cukup tinggi ya Mbak. Apabila Mbak diberi pilihan di posisi manakah angka 8 menurut Mbak Rara ini? Misalkan memberikan 2 opsi. Angka 8 ini berada di posisi yang Mbak Rara sangat ingin, tapi Mbak Rara sangat ingin dan akan mengusahakan semaksimal mungkin. Dan satu lagi, Mbak Rara sangat ingin dan Mbak Rara akan melakukan apapun, entah itu tindakan positif atau negatif, untuk mencapai keinginan tersebut. Kira-kira dari dua aspek yang tadi saya sebutkan, angka 8 ini berada di posisi mana? Kalau pribadi dari saya tuh 8 yang pertama tadi Mbak, saya ingin, tapi saya akan mengusahakan itu karena mungkin ini adalah salah satu hal yang paling berat buat saya. Jadi saya juga udah mencoba dari tahun demi tahun, saya udah coba buat tidak terjebak dari itu, cuman ya nggak segampang itu ternyata. Itu sudah terjadi sampai 4-5 tahun ini. Dengan awal pertama ya ternyata Mbak Rara masih merasa kesulitan untuk survive di
kehidupan Mbak Laras sekarang seperti itu. Dan Mbak Laras menempatkan angka 8 ini berada di Mbak Laras akan berusaha semaksimal mungkin seperti itu ya. Bisa diceritakan Mbak, tindakan apa saja, ya apa saja sih yang sudah Mbak Laras lakukan selama ini untuk mencapai keinginan survive yang tadi Mbak Laras sampaikan? Ya, untuk saya lakuin ya saya jalan kuliah, karena mungkin dengan saya kuliah itu nanti akan membuat orang tua saya bangga, karena itu juga salah satu keinginan orang tua saya. Saya cita-cita itu mungkinnya setidaknya menyamai orang tua saya, yaitu kuliah. Saya juga ingin selesai kuliah dengan waktu yang dihabiskan seperti apanya skripsian, saya skripsian, waktunya sidang, saya sidang, biar tidak malam-malam. Mungkin itu suatu reward dan kebanggaan saya buat orang tua saya, dan untuk mencapai masuk ke kuliah ini juga alhamdulillah salah satu doa, bukan doa apa ya, kayak penantian yang saya tunggu. Karena dulu saya pikir waktu saya SMA itu dengan datangnya masalah itu saya sampai berdoa, ya Allah kenapa begitu banget ya masalahnya dan cobaannya seberat ini. Saya sampai mana ini kayak mana sih dia yang bakal dikasih sampai di atas kan, itu kayak orang tua dulunya udah diambil. Saya akan tunggu penantian di mana saya akan dikasih suatu kebahagiaan dari yang atas. Ternyata salah satu kebahagiaannya adalah jawab ketika saya masuk ke salah satu kuliah ini tadi dengan cara yang sangat mudah, tidak susah. Saya terima, dan mungkin itu salah satu jalan untuk ternyata hadiah yang dikasih sama di atas salah satunya ini. Baru dijawab, saya tunggu penantiannya, ternyata baru saya dikasihnya melalui hal saya masuk kuliah. Nanti saya harus menekuni di kuliah, saya harus serius di kuliah, saya harus belajar di kuliah. Itu salah satu. Berarti salah satu tindakan yang Mbak Laras lakukan untuk survive itu Mbak Laras dengan menjalani kuliah sebaik mungkin sampai sampai waktunya Mbak Laras skripsian saat lulus seperti itu ya. Namun apakah ada tindakan lain yang sudah Mbak Laras lakukan untuk mencoba mencapai keinginan Mbak Laras tersebut? Ya, apa ya, mungkin berbuat positif di dalam artian kayak ya berteman sehingga tidak melakukan hal yang tidak semestinya, gitu sih. Melakukan hal yang tidak semestinya menurut Mbak Laras seperti apa? Jadi karena di perkuliahan itu kan kayak pergaulannya itu kan udah bebas ya, apalagi saya udah ada dua orang tua itu juga pasti saya akan mengambil arah hidup saya sendiri seperti itu. Jadi saya harus bisa mengontrol diri saya sendiri untuk tidak mengikuti pergaulan yang salah, dalam artian salah yang mungkin pergaulan yang tidak benar, entah itu dari cara mereka bersosialisasi akan melakukan hal apapun itu. Jadi saya bersyukurnya juga itu tadi, saya pergaulan di rumahnya juga bersama teman-teman juga yang hal positif, kayak tidak ada hal yang merugikan satu sama lain. Berarti ada dua tindakan yang sudah Mbak Laras lakukan, yaitu untuk bisa survive dari kehidupan Mbak ini, Mbak mencoba untuk kuliah dengan baik, terus mencoba untuk mengontrol diri, berteman dengan orang-orang yang baik juga, dengan lingkungan yang positif seperti itu. Apakah ada tindakan lain yang sudah Mbak Laras lakukan selain kedua hal itu? Ya mungkin itu sudah baru itu
dari kedua hal itu ya. Baik. Eh, Kira-kira menurut Mbak Rara sendiri nih, dari dua tindakan itu, apakah kedua tindakan ini, kedua perilaku ini sudah eh, memiliki dampak yang baik untuk mencapai keinginan Mbak Rara tadi, yaitu survive? Buat hal yang udah saya lakukan tentu udah, menurut saya itu yang udah terbaik buat saya. Jadi kalau misalnya, dan emang juga saya kuliah nggak yang berat-berat banget ya, dengan cara tapi ini kita ikut kegiatan organisasi ya, bukan berarti saya tidak ingin, cuman saya merasa kayak kuliah itu udah cukup bagi saya, dan mungkin kalau dikatakan untuk menambah pengalaman yang lain, saya bisa memperbaiki diri saya di olahraganya, khususnya cuma di volley. Jadi ya itu udah membuat menambah pengalaman buat saya sih. Berarti Mbak Laras ini punya potensi yang baik ya di bidang volley, Mbak. Iya, karena orang tua saya juga, kebetulan mama saya juga atlet, jadi ya mungkin jadi turun ke saya, jadi seperti olahraga. Berarti Mbak Laras sudah merasa tindakan Mbak Laras ini berdampak baik untuk diri Mbak Laras sendiri sebenarnya. Lalu apa yang Mbak Laras rasakan setelah berteman dengan baik, mencoba berkuliah dengan baik seperti itu? Apa yang Mbak Laras rasakan setelah Mbak Laras melakukan hal-hal tersebut? Ya, yang saya rasain sih udah cukup senang sih, Mbak. Dan pastinya juga kadang saya nanti tiba-tiba kayak udah nggak sadar, oh ternyata saya bisa ya bertahan sampai sekarang kayak gitu ya. Secara tidak langsung saya tuh bisa mengalihkan kesedihan saya itu dengan melakukan hal-hal yang sudah saya sebut tadi, berteman dengan teman saya, kuliah, menghidupkan diri kuliah itu tadi. Jadi itu tiba-tiba kayak saya udah mulai mulai sadar saya sudah meninggalkan hal-hal yang membuat saya itu stuck di masa lalu itu. Jadi Mbak Laras merasa tindakan Mbak Laras ini sudah cukup baik dan bisa mengesampingkan perasaan sedih Mbak Laras ya, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya Mbak Laras merasa tindakan ini sudah baik kan ya Mbak Laras, namun apakah sudah cukup efektif untuk Mbak Laras ini bisa survive di kehidupan Mbak Laras sekarang? Dikatakan efektif sih sudah ya, Mbak, kami juga hal tersebut itu membantu saya untuk melupakan hal-hal yang membuat saya sedih, dan lama-kelamaan juga saya merasa kayak mungkin karena udah tambah dewasa ya, dari umur 17 sekarang udah 21, jadi saya juga kadang mikir saya nggak bisa ini stuck terus di sini. Jadi kadang saya juga perlahan-lahan saya mulai menerima keadaan bahwa ya memang itu mungkin sudah takdirnya dan saya memang harus survive dari hidup saya. Namun apakah Mbak Laras pernah merasa terpaksa untuk menjalani hari-hari Mbak Laras? Terpaksa mungkin waktu di awal-awal, waktu tahun pertama kedua itu mungkin masih terpaksa dengan harus menerima kondisi yang ada. Tapi kalau buat sekarang sudah bisa menerima perasaan yang ada. Nah, baik Mbak Laras, tadi menunjukkan bahwa Mbak Laras merasa tindakan Mbak Laras ini sudah efektif untuk mencapai kebutuhan atau keinginan yang Mbak Laras inginkan tadi yang Mbak Laras sebutkan. Nah, selain itu Mbak Laras, apakah tindakan Mbak Laras ini dirasa sudah sesuai dengan apakah upaya Mbak Laras yang tadi lakukan seperti berkuliah yang baik dan berada masuk ke dalam lingkungan pertemanan yang baik pula, itu sudah merupakan upaya terbaik Mbak Laras untuk memenuhi keinginan Mbak Laras tadi? Menurut saya itu udah upaya terbaik sih, karena hal tersebut sekarang udah bukan lagi suatu hal yang harus dilakukan, tapi menjadi udah
saya mulai terbiasa dengan hal-hal tersebut. Jadi lama-kelamaan saya mulai berdamai dengan keadaan, saya menerima keadaan. Jadi hal-hal yang saya sebutkan tadi dengan berteman yang baik, terus menyibukkan diri saya dengan kuliah, melakukan hal-hal yang positif itu tadi sudah menjadi keterbiasaan dari kehidupan saya. Berarti tindakan yang tadi Mbak Rara sebutkan itu sudah dirasa menjadi kebiasaan ya, seperti kebiasaan yang baik. Namun, apakah Mbak Laras ingin melakukan suatu hal yang menurut Mbak Laras, oh, saya bisa survive nih di sini, dengan saya melakukan hal ini? Apakah ada tindakan lain yang ingin Mbak Laras lakukan untuk tetap bisa menjalankan kehidupan Mbak Laras sehari-hari? Kalau ya, hal yang lain untuk survive lagi sih kayaknya mungkin belum terpikirkan ya Mbak, karena saya mungkin udah merasa di zona nyaman yang sekarang, jadi kayak hal yang tadi menurut saya udah cukup. Hanya dua hal itu sudah dirasa cukup ya. Berarti Mbak Laras merasa tidak memiliki tindakan baru yang ingin Mbak Laras lakukan seperti itu. Namun ada keinginan rencana untuk saya ingin saya harus melakukan ini sepertinya untuk saya bisa bertahan hidup lagi gitu. Mungkin ada hal lain selain kedua hal itu Ya mungkin dengan karena tadi saya mensurvey diri saya itu pun nggak cukup kalau saya tidak memperbaiki diri saya sendiri. Ya mungkin saya bakalan memperbaiki diri saya, meninggalkan sifat-sifat yang dulunya waktu masih ada orang tua. Saya akan mengubah mindset sifat-sifat saya yang dulu masih mempunyai orang tua, sehingga memperbaiki diri saya, berada dikelilingi sama orang-orang yang sayang sama saya, terus baik. Laras menyebutkan ingin merubah sifat-sifat Mbak Laras ya seperti itu. Nah, bisa dijelaskan sifat-sifat apa yang ingin Mbak Laras rubah dari sebelum Mbak Laras mungkin ya oleh kedua orang tua sampai sekarang, apa sih yang ingin Mbak Laras rubah seperti itu? ya mungkin yang saya rubah itu satu dari ego ya Pak. Kalau mungkin yang dulunya ibaratnya sama orang tua saya dimanjakan, dalam artian saya ingin apa selalu dituruti, mungkin sekarang saya harus mulai bisa membedakan itu antara itu kebutuhan atau hanya keinginan saja. Hanya keinginan saja yang mungkin akan saya sampingkan, kalau memang itu butuh baru saya akan penuhi. Ego Mbak Laras yang tinggi tadi Mbak Laras sampaikan. Jadi perubahan apa yang sudah terjadi dalam diri Mbak Laras dari yang sebelumnya ego Mbak Laras tinggi, sekarang yang Mbak Laras rasakan itu ego Mbak Laras jadi seperti apa? Perubahannya pasti udah ada, karena ya penyesuaian selama 4 tahun itu kan pasti nggak bisa saya harus selalu menetapkan sifat ego saya itu yang masih ada orang tua. Jadi ya mungkin dengan cara saya harus mengerti ekonomi finansial saya sendiri yang diberikan sama saudara saya, yaitu dari tabungan orang tua saya. Jadi saya harus mulai menghemat, saya tahu mana yang perlu dibutuhkan atau tidak, menghemat cari entah itu cari makanan atau kebutuhan atau kebutuhan apapun itu. Kalau bisa ya saya masak biar bisa lebih irit lagi. Jadi Mbak Laras punya keinginan lagi ya untuk merubah sifat-sifat dari Mbak Laras seperti itu kan. Baik. Kira-kira tindakan apa yang sudah Mbak Laras lakukan untuk merubah sifat-sifat Mbak Laras ini? Ya satu itu tadi kayak lebih harus lebih hemat dalam mengelola uang, juga memanage uang, karena uang udah dipegang sendiri, jadi kita yang harus mengontrol, kita harus memanage sendiri, nggak ada yang bisa dan
nggak ada yang tahu kebutuhan apa, yang tahu kebutuhan kita itu apa kita sendiri gitu sih. Baik, berarti tadi Mbak Leos melakukan satu tindakan yang Mbak Rana sedang usahakan, yaitu menurunkan ego ya Mbak, seperti itu. Baik, nah, berarti hal itu sedang diusahakan oleh Mbak Laras. Seperti itu, sedang diusahakan. Nah, apakah Mbak Laras ini memiliki rencana baru untuk mencapai keinginan Mbak Laras tadi? Ya rencana ya paling itu nggak membuat apa namanya kayak memperbaiki diri lagi karena udah mulai dewasa, jadi harus tahu nanti ke depannya mau apa aja yang dilakukan setelah kuliah, nanti apa langkah selanjutnya seperti itu. Iya. Dari tadi yang Mbak Laras sampaikan ya, kita evaluasi lebih dahulu dari tindakan-tindakan yang sudah Mbak Laras upayakan untuk mencapai keinginan yang Mbak Laras inginkan tadi, untuk mencapai kebutuhannya. Dari Mbak Laras tadi menyebutkan bahwa keinginan Mbak Laras ini untuk survive dan berkomunikasi yang baik, tapi hal yang paling penting adalah Mbak Laras ini ingin survive, hidup, bisa bertahan hidup setelah ditinggal oleh kedua orang tua Mbak Laras. Ya, kalau yang Mbak Laras lakukan, Mbak Laras berkuliah dengan baik supaya Mbak Laras bisa membuktikan dan membanggakan kedua orang tua Mbak Laras di tempatnya, seperti itu. Lalu yang kedua, Mbak Laras sudah mencoba buat berada di lingkungan yang baik, karena menurut Mbak Laras lingkungan perkuliahan ini semakin bebas dan Mbak Laras harus mencari lingkungan yang positif, seperti itu. Jadi Mbak Laras mencoba buat berteman dengan baik dengan di lingkungan yang positif, seperti itu ya. Dan terakhir Mbak Laras menyampaikan lagi bahwa Mbak Laras ini mencoba untuk menurunkan ego Mbak Laras dari ketika masih ada orang tua, dengan setelah tidak ada, jadi harus merubah, seperti itu. Nah, dari ketiga tindakan tersebut Mbak Laras mulai kita evaluasi, apakah ada tindakan yang menurut Mbak Laras ini kurang efektif untuk mencapai keinginan yang Mbak Laras inginkan? Yang kurang efektifnya ya mungkin tadi memperbaiki diri itu butuh penyesuaian lagi sih Mbak, sama saya. Jadi Mbak Laras masih merasa kesulitan untuk merubah sifat-sifat Mbak Laras seperti itu ya. Baik, di sini mari kita coba cari alternatif dan keluar untuk apa yang Mbak Laras bisa merasa lebih ringan, mungkin lebih bisa mengupayakan mengubah sifat-sifat buruk Mbak Laras tadi. Kira-kira ada rencana seperti apa sih yang ingin Mbak Laras lakukan untuk mengubah sifat-sifat buruk Mbak Laras tadi? Dan rencananya tadi kayak menurunkan ego, terus harus mengerti kondisi yang dialami sekarang kayak gimana, terus nggak bisa menuruti semua keinginan. Jadi kembali lagi kayak saya harus mengontrol diri saya sendiri, memanage semuanya sendiri. Baik, rencana yang ingin Mbak Laras lakukan adalah mengontrol diri Mbak Laras sendiri. Mengontrol yang seperti apa? Bisa dijelaskan lebih ini sih? Mengontrol ya dalam artian kan banyak yang pasti dilakukan kan, kita tahu mana baik dan buruknya. Jadi kalau kita nggak mengontrol ya kita harus terima resiko yang udah kita lakukan. Jadi saya berusaha mungkin mengontrol semua dari pikiran, kita tindakan yang akan dilakukan, keputusan yang sebelum ditentukan itu harus dipikir-pikir lagi. Ini masih abstrak ya Mbak. Jadi kira-kira tindakan, lebih ke bentuk tindakan apa sih yang bisa Mbak Laras lakukan untuk mengontrol diri Mbak Laras seperti itu? Saya mungkin tindakan untuk mengontrol diri Mbak Laras, menahan diri untuk tidak belanja atau belanja berlebihan atau sebagainya. Tindakan seperti apa yang Mbak Laras
ingin kontrol. Ya itu jadi salah satunya juga karena dari dulu juga semuanya itu diturutin, ingin apa diturutin, dan itu mungkin jadi salah satu tindakan saya buat mengontrol diri saya sendiri ya. Saya tidak belanja berlebihan, dalam artian belanja berlebihan ya entah itu dari segi makanannya atau dari apa pakaian dan lain sebagainya itu tadi. Baik, jadi Mbak Laras menyebutkan bahwa salah satu tindakan mengontrol dirinya itu juga mengontrol untuk tidak belanja berlebihan ya. Baik, apakah ada rencana yang ingin Mbak Laras lakukan untuk mengontrol diri tidak agar tidak belanja berlebihan? Mungkin caranya dari awal mungkin saya harus itu ya Pak, kayak apa sudah mulai memisahkan uang dalam artian saya dikasih bulanan sekian, saya harus memisahkan oh ini untuk kebutuhan kuliah nih, misalnya kayak apalagi kuliah saya itu membutuhkan suatu hal yang membutuhkan biaya, jadi saya pisahkan yang ini untuk bensin atau yang ini untuk makan, jadi saya mungkin akan memisah-misahkan uang tersebut biar enggak semuanya ketika saya ingin membeli uang saya udah habis di awal, uang saya udah habis, nanti yang ini belum Berarti Mbak Laras berusaha untuk memisah-misahkan uang bulanan Mbak Laras dengan kebutuhannya Mbak Laras lakukan. Itu adalah salah satu rencana yang ingin Mbak Laras lakukan. Selain itu, apakah ada Mbak Laras mungkin selain memisahkan uang Mbak Laras? Mungkin saat ini itu sih karena itu ya salah satu hal salah satu hal yang akan saya usahakan untuk memperbaiki diri saya dari sifat ego saya. Atau mungkin Mbak Laras punya rencana untuk membuat list barang kebutuhan apa saja sih yang Mbak Laras butuhkan seperti itu? Iya, itu nanti pasti akan saya lakukan sebelum saya membeli kebutuhan. Jadi biar lebih tahu ternyata kebutuhan yang diperlukan sekian. Berarti ada berusaha rencana yang ingin Mbak Laras lakukan dengan yaitu memisahkan uang dan membuat list kebutuhan yang akan dibelanjakan seperti itu. Nah, kira-kira menurut Mbak Laras tindakan tadi, usaha tadi untuk mencapai keinginan Mbak Laras, Mbak Laras punya rencana untuk membuat membuat list ya, list atau list kebutuhan seperti itu dan memisah-misahkan uang seperti itu. Kira-kira ini Mbak Laras realisasikan kapan dan apakah Mbak Laras bisa konsisten dengan perilaku tersebut? Kalau bisa konsisten atau tidak itu kan tergantung diri kita ya Mbak. Kayaknya saya juga ingin kayak gitu karena menurut saya kayak gitu kayak tertata aja dan kebutuhan juga terpenuhi, kebutuhan yang lainnya juga sudah terpenuhi juga. Jadi kayak kalau misalnya kita sudah mengontrol dan manage semua sendiri itu kayak udah tertata. Jadi kayak tuh bakal saya lakuin awal bulan ya waktu mulai dikasih uang bulanan. Berarti Mbak Laras akan karena akhir bulan ya, Iya. Mbak Laras ingin mulai merealisasikan tindakan Mbak Laras ini dari di awal bulan. Iya. Dan Mbak Laras yakin Mbak Laras bisa konsisten dengan rencana Mbak Laras ini? Bisa. Mbak Laras yakin? Iya, bisa. Baik Mbak Laras, tadi Mbak Laras sudah menceritakan bahwa rencana Mbak Laras cukup bagus, sangat bagus. Bahkan Mbak Laras berusaha ingin membuat list kebutuhan, memisahkan uang, dan Mbak Laras juga berusaha buat berada di lingkungan yang baik. Mbak Laras berusaha buat menjalankan kehidupan Mbak Laras di lingkungan kuliah dengan baik supaya bisa membanggakan juga orang tua Mbak Laras juga. Itu rencana yang sangat bagus Mbak Laras. Saya mendukung rencana Mbak Laras. Semoga bisa terrealisasi dengan baik, terlebih pada penurunan ego tadi ya. Seperti itu. Saya harap Mbak Laras bisa
merealisasikannya, dan saya ingin melihat perkembangannya seperti apa setelah Mbak Laras membuat rencana tadi ya. Nanti akan saya follow up mengenai tindakan rencana yang Mbak Rara sampaikan tadi. Semoga hal itu benar-benar efektif dan bisa merubah kehidupan Mbak Rara menjadi lebih baik lagi. Baik Mbak Rara, karena ini waktunya sudah habis ya Mbak Rara, kita sudah melakukan sesi konseling yang cukup panjang hari ini. Saya berterima kasih Mbak Rara sudah terbuka, sudah mau menyampaikan perasaan Mbak Rara, bahkan tadi sambil menangis ya. Semoga setelah sesi konseling ini Mbak Rara merasa lebih enak. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin bertanya, apa yang sudah Mbak Rara rasakan dari sesi konseling hari ini? Ya, buat kali ini saya merasa kayak lega sih Mbak, karena ternyata apa beda ketika kita dihadapkan sama orang yang menurut kita nyaman, itu kita jadi bisa terbuka sama orang tersebut. Saya juga senang mendengarnya Mbak Rara sudah terbuka dan merasa nyaman dengan saya, bisa menyampaikan apa yang Mbak Rara rasakan juga. Kalau saya boleh tahu, dari skala 1 sampai 10, perasaan Mbak Rara sekarang dari sebelum tadi Mbak Rara melakukan sesi kegiatan konseling, perasaan Mbak Rara ada di, kalau 1 itu Mbak Rara merasa kurang puas dan 10 itu sangat puas, Mbak Rara berada di skala mana saat ini perasaannya? 10 sih. Tapi Mbak Rara merasa sangat puas dan lega ya. Saya terima kasih banyak Mbak Rara. Semoga kegiatan konseling kali ini bisa bermanfaat untuk Mbak Rara. Mungkin untuk tindakan selanjutnya, apabila Mbak Rara masih merasa kesulitan, kita bisa menjadwalkan sesi konseling di jadwal lain seperti itu Mbak Rara. Dan saya akan mungkin setelah Mbak Rara, setelah awal bulan nanti, saya akan follow up kepada Mbak Rara. Rencana Mbak Rara yang tadi sudah disampaikan, apakah sudah mulai direalisasikan atau bagaimana, dan saya akan terus follow up dan menanyakan kepada Mbak Rara lewat chat pribadi Mbak Rara. Semoga Mbak Rara tidak terganggu. Iya, nggak sama sekali. Saya terima kasih banyak Mbak Rara sudah melakukan hari ini. Sesi konseling hari ini saya tutup. Saya terima kasih banyak. Mungkin kita bisa akhiri sesi konseling ini. Iya. Terima kasih Mbak Rara. Sama-sama.